Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ini kamu udah kelas 2. Kelas 10 kemarin kamu mengalami bagaimana guru masuk. Apakah kamu senang atau tidak senang? Pasti kamu ada ingin disampaikan. Sebelum kita lanjut pembelajaran hari ini, yaitu agribisnis tanaman pangan, terlebih dahulu kita buat kesepakatan. Tahu kesepakatan? Seperti perjanjian antara kamu dengan ibu, mata pelajaran ibu. Ya, kesepakatan ini ibu harap itu dari hati kamu yang paling dalam, sehingga kamu benar-benar kalau mau belajar dengan ibu termotivasi, tidak ada paksaan. Jadi jika ada kamu melanggar sesuatu, maka konsekuensinya itu adalah dari diri kamu sendiri. Karena ini ada beberapa pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita fokuskan yang kelas. Ya, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih nyata. Ya, yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang biasa ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Hindari kata jangan. Ya, yang positif, kata-kata yang positif. Kemudian tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, jangan banyak peraturan. Yang dikit tapi benar-benar membuat kamu disiplinnya menjadi positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Selanjutnya warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah ini kegiatannya, berkontribusi berarti ikut. Terakhir, meninjau kembali. Tiap waktu ditinjau kembali apakah sudah berjalan, apakah diterapkan atau gimana. Sudah kita koreksi. Apa di hati kamu tuh? Sudah ada masuk 2, 4, 6, 7. Nah, sekarang Wendy lagi. Kasih ke Wendy. Apa lagi tadi, Nak? Yang Elvin tidak boleh nakal di kelas, Agustin tidak boleh main saat belajar, tidak boleh membaca buku yang masuk di kelas, tidak boleh tidur saat belajar, tidak boleh keluar masuk kelas di jam pelajaran Bu Elvi, tidak boleh merokok di lokal. Kira-kira keyakinan ini, peraturan ini negatif atau positif kalimatnya? Positif. Jadi kita mulai aja ya Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan waktu 9 lebih sedikit ya. Tidak begitu masalah. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, akhirnya bisa berkumpul di ruang guru kita ini. Kemudian sholat belum salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan terima kasih karena pada hari ini Bapak Ibu sudah bersedia untuk hadir di sini, ya, hadir di ruang ruang guru. Mohon maaf bentar Pak. Jadi ini adalah kegiatan untuk menumbuhkan budaya positif di SMK Negeri 1 Lombok, di mana ini ada yang saya, kemudian nanti akan dibuka juga yang Bu Elvi. Pada kegiatan
calon guru penggerak. Ini yang akan kami laksanakan selama 6 bulan, ya, dari awal bulan kemarin sampai nanti di akhir di tahun depan. Kami dibimbing oleh Bapak PP kami, Pak AM Nazarudin, kemudian di bawah naungan juga Bapak Kepala Sekolah Pak Harun. Terima kasih sudah memberikan peluang kami, memberikan motivasi dan dukungan untuk kami sehingga sampai saat ini masih kegiatan kami bisa berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan yang sudah kami lakukan, kemudian nanti juga ada seminar nonton ya Bu ya. Jadi biar kita sama-sama bisa menyaksikan bagaimana atau seyogianya kita sebagai guru ya. Jadi kita sebagai guru di sekolah ini ada yang perlu kita perhatikan seperti itu. Kepada Ibu Yati, Terima kasih kepada Ibu Santi yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Santi sudah panjang lebar menjelaskan pembukaan. Di sini saya hanya menyambung, ya, menyambung apa kegiatan kami. Harapan kami dengan mengadakan ini bergerak bukan dari kami sendiri, tetapi kami juga bisa mengajak Bapak Ibu sekalian biar bergerak. Setelah ini kami berharap Bapak Ibu akan ada selanjutnya menjadi CGP berikutnya. Itu harapan kami. Karena ini imbasnya untuk sekolah sangat luar biasa. Oleh karena itu, yang kami ambil adalah budaya positif. Kenapa budaya positif? Karena seluruh rangkaian yang telah disebutkan dengan Ibu Santi di modul 11, 12, 13, 14 semuanya terangkum di budaya positif. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru mempunyai tugas among, ya, among atau momong, mengemban. Maka guru diibaratkan seorang pengasuh atau fasilitator yang mempunyai peran mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Nah, kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah, khususnya siswa, pada kita, ada sebagian guru itu memaafkan langsung, ada sebagian melakukan sesuatu mereka tidak nyaman siswa tersebut, sehingga siswa itu merasa bersalah dan cenderung berfokus pada kesalahan dan mencari bagaimana kesalahan itu dapat diperbaiki. Itu sebagian. Yang mendasari kami membuat rancangan tindakan ini adalah karena kami merasa perlu untuk mengajari, untuk kita bersama-sama lah mengajari murid-murid mengenal kembali tentang budaya positif. Ya, kami yakin ya budaya itu adalah kebiasaan. Kami yakin kebiasaan kita di sekolah, ya, apakah itu positif? Menurut kita ternyata setelah membaca modul ini masih sangat banyak perbaikan-perbaikan yang perlu dibina untuk kami sendiri. Makanya kami pengen mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita membuat budaya positif. Sebelum masuk budaya positif itu apa? Di sini kami terlebih dahulu menjelaskan budaya positif imbas itu adalah untuk visi sekolah. Visi sekolah itu bagaimana untuk mewujudkan sekolah itu yang lebih bagus lagi, mewujudkan sesuai dengan harapan kita. Di mana budaya positif untuk mencapai visi sekolah itu tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Dan seperti Ibu Santi bilang tadi, merdeka belajar. Kemudian tidak terlepas dari nilai dan peran guru, di mana peran guru itu bisa berpihak kepada anak, berinovasi, berkolaborasi, dan reflektif. Dan di sini kita akan membentuk visi guru tidak terlepas dari inquiry apresiatif dengan tahapan bekerja itu sesuai dengan kondisi siswa kita di sini. Karena kondisi siswa kita di sini dengan sekolah lain pasti berbeda-beda, tidak ada yang sama. Makanya menentukan visi sekolah, kita usahakan tahapan-tahapan itu untuk mencapai visi sekolah yang kita harapkan. Sekarang budaya positif itu apa sih? Kita tahu budaya itu adalah kebiasaan. Budaya positif itu ada terdiri dari 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin selama ini kita tahu adalah mematuhi peraturan, itu sudah dianggap disiplin. Ya, mematuhi, tidak membantah guru itu dianggap sudah disiplin. Sedangkan di sini disiplin positif itu adalah belajar. Disiplin
muslim menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah belajar. Nah, kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kebanyakan siswa kita termotivasi mau patuh peraturan karena mau menghindari hukuman. Jarang sekali siswa itu benar-benar termotivasi dari dirinya sendiri. Ya, pasti dia termotivasi karena takut untuk menghindari hukuman. Dan satu lagi, dia termotivasi gara-gara pengen mendapat pujian atau penghargaan. Inilah yang perlu kita hindari bersama. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas diharapkan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita sama-sama tidak lepas dengan nilai-nilai profil Pancasila. Nilai-nilai profil Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kemudian bernalar kritis, bergotong royong, dan kemudian berkebinekaan global dan kreatif. Nah, ini harapan kita keyakinan kelas. Alhamdulillah kemarin kami dengan Ibu Santi sudah membuat dari hal yang kecil dulu dengan keyakinan kelas. Nanti Ibu Santi bisa memaparkan videonya nanti. Kemudian kebutuhan dasar manusia, khususnya ya, manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Antara lain pengen dikasih sayang, ya, pengen menghindari hukuman. Kemudian ada juga karena dia benar-benar kebutuhan. Ada yang pengen bebas. Nah, itulah kita harus memahami karakteristik siswa sebagai guru. Nah, di sini kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini yang perlu kita sebagai guru, ya. Posisi mana yang perlu kita pegang? Apakah mau jadi penghukum, apakah mau jadi pembuat merasa bersalah, atau mau jadi teman, pemantau, manajer? Karena kelima-kelima ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi harapan kami kita kalau bisa pada posisi manajer. Di mana posisi manajer itu terdiri dari 2. Itu teman, bisa jadi teman, bisa jadi pemantau. Bisa jadi kedua-duanya untuk manajer. Kalau bisa kita hindari penghukum atau membuat merasa bersalah. Kecuali kalau penghukumnya sesuai konsekuensi yang dibuat, itu boleh. Ya, boleh penghukum yang positif, jangan yang negatif. Kemudian segitiga restitusi. Nah, sini ada 3. Menyelesaikan masalah itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas itu dengan pertanyaan-pertanyaannya juga harus lihat kondisi. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan atau mengingatkan kembali apa yang mereka buat saat kita perjanjian saat kita mulai masuk. Nah, ini harapan kita bersama. Harapan kita bersama yaitu siswa mampu menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Harapannya yang kedua, siswa memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri, bukan termotivasi gara-gara pengen dipuji, pengen mendapat penghargaan, pengen menghindari hukuman. Kita hindari yang itu. Kemudian siswa memiliki perilaku yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada nilai-nilai profil Pancasila. Nah, ini yang kita inginkan siswa itu. Contoh 5 kontrol posisi guru, penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman atau manajer. Nanti Ibu Santi akan putar video. Mari sama-sama kita koreksi, kita tarik ke diri kita sendiri. Apakah posisi kita sudah sesuai dengan yang dibicarakan di video ini? 5 itu mana kira-kira posisi kita? Silakan Bapak Ibu kita sama-sama menyaksikan. Posisi mana kita? Ini yang berpenggerak ininya. Seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus di lapangan basket Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
mengejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar diri untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data. Bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti,
yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat Nah, demikianlah video yang sudah kami tampilkan. Kami harap di sini kita tidak sama-sama merasa tersinggung atau gimana, karena kami juga videonya di sini apa yang kami pelajari. Kami aja awalnya banyak protes. Tidak mungkin seluruh penghukum itu negatif. Apalagi siswa SMK beda, siswa SMK, TK, SD. Kami kan satu kelompok, bukan satu tingkat SMA SMK. Ada yang SD, ada SMP. Kami satu grup. Nah, makanya posisi yang penghukum yang dimaksud sini adalah yang positif, jangan yang negatif. Kita akan menghukum apabila sudah ada di awal konsekuensinya apa atau kesepakatan. Nah, dari awal kita ada. Itulah kita kalau bisa di awal itu sudah ada peraturan sekolah dan kelas konsekuensinya. Nah, nanti akan dijelaskan dengan Ibu Santi yang sudah dicontohkan kemarin. Ibu Santi mencontohkan di kelas 11 MM. 11 MM2 yang saya kemarin mencontohkan di kelas 11 ATPH. Alhamdulillah mereka unek-unek mereka dari hati mereka. Setelah kami keyakinan kelas, kami suruh utarakan apa yang mereka buat di kelas, mereka ungkapkan seluruhnya. Ada tidak boleh merokok di kelas, berarti mereka merokok di kelas. Apalagi makan di kelas, ini seluruh aktivitas mereka di kelas tanpa kesepakatan kita, mereka ungkapkan di situ. Nah, jadi dengan sini teman, maksud di sini teman memahami siswa, bukan berarti kita teman hanya menganggap seperti teman yang kita sesama rekan guru. Ini contoh dengan Ibu Santi. Dan Ibu Santi aja, videonya apa langsung ini? Apa langsung video? Boleh? Boleh ngelas sedikit, Bu? Gimana Pak? Bentar. Itu kalau sekalian tadi, ini belum, dari satu sisi kita belum tahu alasan anak terlambat. Cara penyelesaian saja ini, penyelesaian terhadap anak yang terlambat. Tidak dibicarakan apa alasannya. Jadi terlambat karena banyak enggak? Boleh. Ini contoh video yang kami tampilkan ini Pak. Berarti mereka sudah membuat kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas. Itu baru satu video yang kami tampilkan. Ada lagi satu video, itu 3 restitusi. Nah, 3 ini kami tidak tampilkan karena menurut kami sudah mencakup di 5 kontrol. Itu video itu mereka sudah ada konsekuensi di sekolahnya sendiri Pak, kesepakatannya. Ini hanya contoh Pak. Ini hanya contoh. Nanti ada maksud saya, karena terlambat ini kan berbagai alasan. Ya tentu cara penanganannya berbeda. Ini baru satu sektor, apa baru ini nanti ada yang lain dengan alasan saya terlambat dari tayangan tadi kan baru cara penyelesaian dulu kan. Ada yang teman, manajer, penghukum. Alasan kenapa terlambat kan belum dibicarakan, apa ada nanti tayangan itu. Karena yang terlambat kan banyak alasan nih. Maksud saya itu ada lain cerita yang itu nanti. Itu ringkasan di modul kami sebenarnya ada Pak secara mendalam. Nah, itu cuma ringkasan yang kami tampilkan. Alasannya itu. Sebenarnya begini Bapak Ibu, ada satu video lagi tapi durasinya 10 menitan, jadi agak panjang, makanya kita cut karena waktu yang diberikan tadi 1 jam. Jadi kami pikir nggak jadi nampilkan itu karena takut waktunya jadi panjang. Kemudian di mana itu ada segitiga restitusi yang disampaikan Bu Evi tadi, bagaimana cara kita menyelesaikan jika ada anak yang bermasalah. Tadi kan kayak terlambat seperti itu. Kita menggunakan segitiga restitusi tadi Pak. Ada yang demonstrasi kemarin demonstrasi kemarin kan ada segitiga. Maksudnya Pak. Demonstrasi. Kami sudah melaksanakan yang itu Pak. Keyakinan kelas dulu bentar Pak ya, kita lanjutkan keyakinan kelas. Biar ringan. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu, kenapa kami ambil sampel ini kelas MM dan ATPH karena memang pasti jam pelajaran kami. Kemudian kenapa juga kita harus bikin keyakinan kelas terlebih dahulu? Seyogianya keyakinan kelas ini kita bikinnya di awal pembelajaran. Itu sampai kapan? Nah itu yang perlu kita lihat kembali. Apabila masih diperlukan atau ada kesepakatan kelas yang baru, itu bisa dirubah dengan jangka waktu tertentu, jadi tidak terbatas. Kemudian kesepakatan kelas ini juga harus disepakati oleh semua yang ada di dalam kelas tersebut.
keluar dengan sendirinya, bukan suatu peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau peraturan itu memang sudah ada, kita harus menjalanin, kan seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini, kita yang bikin dulu di dalam kelas itu. Apa yang menurut kita dari setiap siswa itu dikeluarkan idenya. Apa kira-kira idenya, kemudian nanti dipilih satu atau beberapa yang diyakini itu sebagai kesepakatan kelas yang harus dilakukan oleh semua yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian, ya, ini kemarin saya memberikan materi dulu mengenai budaya positif itu apa, kemudian bagaimana proses kita mau untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya sedikit percepat, ya. Kami menggunakan kolaborasi dan menggunakan teknologi informasi, artinya pada saat kesepakatan kelas ini kami membuat link di Jamboard. Jadi itu ada linknya, kami kirim ke siswa. Itulah mengapa pada malam Sabtu kami meminta izin untuk membawa HP atau handphone atau ponsel. Jadi anak-anak bisa membuka dari ponselnya link yang sudah kami berikan. Kemudian di dalam link tersebut kami membuat apa kira-kira kesepakatan kelas yang ingin kita sepakati. Jadi setiap siswa itu bisa mengirim satu persatu satu kalimat. Misalnya nanti kayak Bu Wiwit, misalnya sebagai siswa ya, kirimkan satu, kemudian Pak Edo kirimkan satu, dan nge-linknya masuk ke saya. Kemudian nanti ini contohnya, kemudian nah begini. Jadi setiap yang sudah punya pendapat tadi itu bisa dikirim ke link. Nah, masuk ke sini. Ini tampilannya beberapa dari teman-teman tadi sudah ngirim. Kemudian kita paparkan dulu, kita baca satu persatu dia memiliki tadi idenya apa, seperti itu. Nah, ide yang sudah terkumpul ini akan kita saring seperti ini. Nah, kita sudah bacakan, kemudian kita pilih dulu. Nah, ini tinggal beberapa yang menjadi kesepakatan mereka. Nah, seperti ini. Ini si Patrisnya setuju misalnya dengan idenya si Cindy yang menyatakan setuju. Gimana? Kita tanya lagi, semuanya setuju nggak dengan peraturan itu? Teman di sini kan ada contohnya. Kalau kalimat positif ini kalimat verbal ya Bu ya. Jadi kayak menghormati, kemudian bertanggung jawab dan sebagainya seperti itu. Nah, mereka oke apa enggak dengan pendapat kawan, akhirnya terpilihlah 7 kesepakatan kelas yang mereka harus sepakatin, ya, dan mereka harus melaksanakan ini untuk menimbulkan rasa tanggung jawab karena ini aturan-aturan mereka, gitu, ya. Kemudian saya yakin dan percaya juga karena apa? Karena ini sudah secara bersama-sama, bukan per individu lagi. Kemudian sudah seperti ini, sudah kita pilih. Nah, kegiatan selanjutnya, kata-kata yang kita sepakatin tadi, kalimat yang kita sepakatin, kita bikin dalam satu bentuk poster. Jadi dengan menggunakan Canva, siswa-siswinya bisa membuat beberapa model atau jenis. Ini menggunakan Canva di ponsel, kemudian kita unggul dan ini jadinya. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibentuk tadi. Keyakinan kelas ini harus disetujui oleh semua dan dilaksanakan oleh semua yang ada di dalam kelas tersebut. Selalu berpikir positif, kemudian saling menghargai dan berbicara dengan sopan. Nah, itu saya sampaikan kemarin. Ini kan kalimat verbal. Jadi di antara kawan-kawan ini nggak boleh lagi saling menggoda, kemudian berantem, karena itu sudah kesepakatan mereka. Konsekuensinya apa?
usulan yang Ibu Santi, bagusnya ini kayak ini dibuat di kelas 12 ATPH. Karena belum 12 ATPH teman saya jadwalnya tidak masuk, pas ATPH Pak itu bebas belajar. Ya, kelas ini di kelas 11 ATPH mereka memberikan kegiatan-kelasnya. Kita merdeka belajar. Aku namanya Jerman tuh sebenarnya lampu hijau apa namanya itu? Apa tadi? Belajar merdeka belajar ini cuman dong maksudnya. Ada contoh dikit. Kalau merdeka belajar menurut kami, selama kami belajar itu apa keinginan siswa itu ya kita selama ini kita mau mengajar di kelas bagaimana materi ini habis kita tuntaskan. Nah, paham tidak paham siswa, pokoknya ini tuntas selesai. Tidak selama ini. Ya, ternyata dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, hal itu tolong jangan seperti itu karena tujuan yang pertama dari Ki Hajar Dewantara itu adalah karakteristik siswa atau perilaku siswa atau karakteristik siswa yang perlu kita utamakan. Nah, jadi pembelajar itu harus menyenangkan, berpihak kepada siswa. Kalau seandainya siswa ngomong, Bu, materi ini saya belum paham, tolong jangan diabaikan yang itu. Kita sesuaikan dulu. Jadi kesepakatan kelas itu, materi yang kita, misalnya materi ini seperti kami misalnya di teori dulu, penanaman di kelas. Ternyata itu, Bu, saya pengennya langsung ke lahan. Jadi saya langsung berkoordinasi atau berkolaborasi dengan guru, bagaimana cara ini yang rencana RPP kita buat, ini harus tuntas 3 jam penanaman, ternyata dengan di lahan kan pasti berbeda. Nah, berpihak kepada mutu yang positif. Siswa senang, kita juga senang. Nah itu. Yang merdeka belajar itu bukan memberikan kebebasan, kamu belajar terserah, ini bukan. No, sesuai memang ada SMK itu bebas. Itu lain, merdeka yang lain mungkin Bu. Kalau di sini selama kami Kenapa belajar, keluar belum jam istirahat? Kan bebas. Di sana kan ada pembimbingan dan pengayaan. ada pembimbingan Tapi tidak pengayaan. harus selesai habis materi. Kan? Iya. Kalau di ATPH itu harus diselesaikan tuh Pak. Nah ini merdeka belajar itu tidak. Kita kan dulu pakai kurikulum itu dari tergantung guru masing-masing. Dari guru masing-masing. Nah, ini yang dengan 11 ATPH ada kami membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kami itu ada 8. Nah, walaupun siswa kami dikit, mereka lebih banyak ternyata dibanding Ibu Santi karena mereka apa yang mereka lakukan di kelas ternyata dituangkan di situ menimbulkan dalam hati saya, oh ternyata siswa ini perlu bimbingan, perlu pendampingan. Itulah kita sebagai among atau sebagai menuntutlah bagaimana caranya membimbing. Nah, ini selama ini kita silakan dengan BK, ya BK. Ternyata bukan aja seluruh guru sebenarnya. Nah, ini salah satunya mengerjakan tugas sendiri dengan sendiri itu masih saya ragu. Seharusnya keyakinan itu di awal, jadi enak dituan. Nah, itu aja mungkin materi yang ingin kami sampaikan ya Bu Santi. Apapun yang kami sampaikan, kami juga belum tentu yang terbaik karena kami juga sama-sama belajar. Karena kami selama kami belajar modul itu ternyata kami tarik ke diri kami sendiri. Oh ternyata di sini saya perlu belajar. Oh ternyata kami di sini yang perlu kami kurang. Nah, kemudian bukan sekolah kita aja, beberapa sekolah pas diskusi kami sama-sama hampir sama, pasti siswa SMK. Gugur SMK. Makanya teori-teori ini atau pelajaran yang ini dari awal seharusnya kita pelajari dengan siswa langsung. Itu. Nanti setelah kami nyampaikan ini jangan nanti Bapak kira, wah Bu Elvi, kayak Bu Santi pernah menyampaikan ini cuma tuh siswanya ini. Karena kegiatan kami juga masih panjang. Apapun yang kami sampaikan, tujuan kami niatkan, kami pengen mengajak Bapak Ibu semua, ayo kita kerjasama bersama. Harapan kami mungkin ya Bu Santi akan ada guru penggerak selanjutnya lagi biar kita sama-sama mudah menjalankan visi sekolah kita. Amin. Demikian. Jika ada perkataan kami yang menyinggung, bukan maksud kami menyinggung, tapi inilah yang kami pelajari karena kami juga masih butuh belajar. Kami minta maaf. Sama-sama kita saling menasihatin. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak, langsung aja dengan Bapak. Setelah menyaksikan yang kami, mana ada pengalaman yang kepala sekolah? Boleh saya nanya dikit sih? Ya silakan Pak. Supaya kami di luar guru penggerak ini, walaupun tidak diberi kesempatan jadi calon guru penggerak, tapi bisa lah bergerak dewe. Ya benar dulu Bapak. Nah dari pengalaman, Ibu ngajar langsung dengan anak-anak ini,
apa sebagian besar kelemahan kita di sini supaya itu tidak terjadi. Ya, kita ikuti dengan model ini tadi. Menurut pemantau guru penggerak, jadi tidak harus menunggu nanti. Kita bisa mengikuti dari tayangan tadi, ya, sehingga muncul kalau memang ada anak merdeka dari, tapi mereka mendapatkan sesuatu. Jadi tidak ada masalah, tidak ada kekerasan lagi. Bahkan saya ada teman sepupu saya di Taipei, dia belajar 23 tahun di Cina. Guru itu tidak boleh keluar, guru lain dengar dulu. Dikunci pintunya sebelum Bapak membuat kami paham. Ibu jangan keluar, dan tidak kita tuh. Itu di Cina. Siswa berani untuk mengunci pintu itu sebelum kami dipahami satu persatu. Ini orang Cina begitu. Jadi tidak ada guru yang meninggalkan kelas, dibiarkan belajar dan catatan malah pula. Apalagi memberi pemahaman agar mereka lebih jelas. Nah dari pengalaman ini, ya ibu sendiri yang paling tahu. Kira-kira kelemahan kita di sini sebenarnya Pak, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ternyata sangat bagus Pak. Guru itu sebenarnya pamong dan among, di mana pamong itu adalah menuntun. Kita harus berpihak kepada siswa. Selama ini kita hanya merasa udah kita ngajar selesai, tanpa mementingkan masalah siswa itu pahamnya kenapa, masalahnya apa, gimana itu nantilah, yang penting tugas saya udah selesai. Udah, kadang ada siswa itu saya nanti aja nak, mengabaikan. Itu sebenarnya kita menuntun itu masih sangat kurang Pak. Terus satu lagi sebelum ke siswa, mungkin kalau pandangan kami ya Pak ya, kerjasama kita di sini aja masih kurang. Kolaborasi kita sini sama-sama itu masih kurang di sini. Bukannya berarti kita tidak ada sebenarnya. Pada saat satu sisi kita udah mau bekerja sama, ternyata dengan rentang waktu beberapa lama terhenti lagi. Apa yang kita sampaikan ternyata pas di lapangan tidak terjadi. Itulah membuat keyakinan kita satu sama lain berubah lagi. Dan bagusnya kita duduk bersama, kita buat lagi bersama bagaimana berpihak kepada siswa ini. Karena yakinlah Pak, karena kita siswa SMK itu luar biasa. Dari 100 berapa ratus siswa kita ini, apalagi ATPH, sangat tercap ATPH itu. Itu yang saya sedihkan. Dari dulu ya Bu Yeni, anak ATPH ini paling rapi dulu awal-awalnya. Paling rapi ya Pak Menasib, paling bagus, paling disiplin. Lama-lama dari akhir-akhir ini, kalau nggak telat ATPH, bolos ATPH, dihukum ATPH. Nah itu sebenarnya perlu sama-sama kita belajar lagi bagaimana caranya membuat keyakinan sekolah. Keyakinan itu hampir sama dengan peraturan, cuma keyakinan di sini lebih mendalam lagi, ya, dari motivasi siswa itu muncul. Selama ini kan kita membuat peraturan, tapi termotivasi dari eksternal, menghindari hukuman atau mendapat penghargaan atau pujian. Nah, itu Pak. jadi sama dengan keputusan itu ya. Keputusan tadi. Ya, keyakinan juga ya. Ya, keyakinan. Oke Pak, nanti ada yang pesan pengamatan atau gimana Bu? Kayaknya udah Nanti Bapak di sini udah Pak. ya, udah waktunya. Apa yang udah kami sampaikan boleh Bapak. Kalau menurut saya juga kembali ke diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita dulu. Ya, bagaimana kita akan mencapai pendidikan nasional yang sesungguhnya. Nah, itu lihat kita sebagai gurunya. Ya, pada saat itu Pak kita memberikan teladan, kemudian tinggal kita sebagai motivasi, kemudian dari belakang kita memberikan dorongan. Yakin dan percaya Bapak Ibu, semua anak itu kalau dia sudah masuk di posisi masuk ke sekolah, itu sebenarnya sudah ada motivasi intrinsik dari dalamnya. Cuman bagaimana cara kita mengetahui dan mengembangkannya. Dia udah datang sekolah kan otomatis sebenarnya dia mau sekolah itu. Nah itu yang perlu kita mempelajarinya kembali. Jadi kita sampaikan di sini ya, kita intinya kita sama-sama belajar. Yang 5 kontrol posisi tadi, yakin saya juga masih sebagai penghukum dan merasa bersalah. Tapi apa salahnya kita mencoba naik sedikit sebagai teman, kemudian kalau sudah bisa menjadi manajer. Ya, jadi tidak
Adapun yang kita tangkap pada pemaparan masalah yaitu cuma satu. Yang pertama di situ adanya komunikasi di antara kita untuk duduk bersama. Ya. Ini ada yang namanya kerjasama antar guru dan siswa dan tidak bisa dilakukan masing-masing. Dan program yang dilakukan oleh Ibu Santi ini akan berhubungan juga dengan program Ibu Retno dengan Ibu Dia. Menyambung dia Pak. Di guru penggerak dengan dibully itu nyambung. Jadi, halo ibu-ibu, saya ngomong, ibu ngomong, tutup aja lah. Ya, jadi sini ngomong susah. Jadi di sini adanya, maksudnya tidak ada pengkota-kotaan antara guru. Nah, gitu. Tidak ada lagi membeda-bedakan ini jurusan TPH, ini jurusan perikanan, ini jurusan BDP, tidak ada. Berarti sama, semuanya satu ini. Dan saling mengurusin semua siswa. Tidak ada lagi ini hanya siswa saya, tidak ada lagi. Seperti itu nih, pembukaannya kan di sini nih. Kalau selama ini kan mungkin kan, oh ini siswa saya, yang lain masa bodoh. Nah, berarti di sini perlu adanya duduk bersama, perlu adanya kerja bersama. Saya rasa itu Bu yang saya tangkap. Jadi maksudnya di sini, marilah kita, memang yang selama ini jelek kita ada kesempatan kita untuk berubah, ada kesempatan kita untuk memperbaiki. Memang kita belum paham yang namanya merdeka belajar. Merdeka belajar belum paham sama sekali. Tapi alhamdulillah kita sudah dibuka. Oh, ternyata ini ada pertentangan di hati, kita move on gitu. Bermasalah ini, masalahnya banyak, tapi kita move on coba untuk yang menuju yang lebih baik. Saya rasa itu saja. Mungkin ada yang kedua, tiga nanti ada. Ya. Karena Ibu Elvi sama Ibu Santi terus mencari materi-materi yang akan disampaikan kepada kita. Dan apapun permasalahan itu untuk positif tetap kita terima. Kita merubah dari yang negatif menjadi yang positif. Karena ini adalah untuk memperbaiki guru-guru yang lainnya. Mungkin ini Ibu Elvi sama Ibu Santi yang dirubah duluan, kita nyusul. Mudah-mudahan dengan ini kita tiru gitu. Sesuai dengan Ki Hajar Dewantara tadi, ada yang namanya yang pertama sekali itu melihat gitu. Sudah melihat, meniru, menambahin. Sudah menambahin, merubah dan menemukan. Itu namanya Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi Bapak Ibu, demikian saja. Terima kasih sama Ibu Elvi dan Ibu Santi. Saya mengharapkan sekali untuk yang kedua dan ketiga masih ada lagi. Dan kita tutup. Assalamualaikum. Ya. Sebagai diskusi Pak ya, saya tertarik dengan ini Pak. Pertama dengan posisi yang pertama tadi, anak kita jadi pendendam ya. Dengan cara itu anak jadi pendendam. Yang kedua, anak memiliki emosi negatif dalam dirinya. Kalau cara yang kedua. Yang ketiga, anak sangat tergantung dengan orang lain. Yang berikutnya tidak sepenuhnya mandiri. Yang kelima itu murid mandiri. Tapi seperti kita lihat tadi bahwa anak itu siap bikin alarm, buka alarm. Kadang-kadang anak ini orang itu persis beberapa kali, nanti kita coba diskusikan. Ya, ucapan dan perbuatannya tuh sering di depan kita iya seperti kita yakin ya, kamu seperti itu jalan iya, ternyata masih juga. Nah, nanti perlu diskusikan ya. Kalau kita mau posisi manajer ini ya, kemandirian anak. Oke, kalau alasan itu tadi, oke, dia mandiri kata itu tadi kan, saya bikin alarm, dikontrol oleh kakak saya, ayah saya, ternyata nanti ngulang lah. Ini adalah nanti perlu kita diskusikan baru, tapi nanti ada tahap berikutnya. Jadi kita tuntaskan dulu tahap tayangan bukan yang ini, supaya ilmu ini walaupun kita tidak ikut, kita memiliki itu. Ya, terima kasih. Menanggapi sedikit ya Pak, ya, yang dari Pak Mawadi itu sebenarnya peraturan atau kesepakatan yang kita buat, kita buat itu ada konsekuensinya, Cuma tadi tidak kami jelaskan mendalam, itu video udah dilihat, video kami. Makanya dari awal kalau bisa keyakinan itu apa yang sudah kita tetapkan itu harus benar-benar kita terapkan, jangan hanya siswa
siswa aja kita tuntut, kita juga perlu kita perbaiki diri. Jadi kita jadi contoh. Jadi anak itu tidak depan belakang beda. Itu aja ya Pak ya. Nanti saja kita lanjutkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf sudah menyita waktu istirahatnya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.